Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan belajar tentang asesmen. Sebelum kita merencanakan pembelajaran, kita belajar asesmen dulu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah materi yang saya dapatkan kemarin sewaktu mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Ya, di sini kita belajar tentang asesmen. Apa itu asesmen? Nanti kita pelajari bersama-sama. Kalaupun nanti saya ada kurang-kurangnya, monggo ditambahin Bu Rini ya. Ya, kita mulai. Asesmen di sini adalah apa yang kita pikirkan atau apa yang terlintas di benak kita ketika kita itu mendengarkan kata asesmen Bapak Ibu. Kita sudah biasa kan ya melaksanakan asesmen bersama anak-anak. Nah, ketika kita mendengarkan kata asesmen itu apa yang terlintas? Soal kah? Penilaian kah? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tujuan kita untuk melakukan asesmen itu apa ya? Apakah hanya untuk memperoleh nilai untuk rapotnya saja? Biasa kan kalau kita sama anak-anak itu belajar ya, besok ulangan. Seperti itu ya. Padahal asesmen di sini dalam proses pembelajaran yang kita lakukan setiap hari itu juga sudah mengandung asesmen. Ini pengertian dari asesmen. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Nah, asesmen ini di sini dijelaskan bahwa tujuan daripada asesmen itu adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar daripada siswa atau untuk mengetahui sudah sampai mana anak-anak ini memahami apa yang kita pelajari. Bukan hanya fokus pada nilainya saja. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Kalau kita membuat perencanaan pembelajaran, di dalamnya kan terdapat tujuan belajar kita gitu ya. Asesmen ini tujuannya untuk mengukur sudah sampai mana tujuan yang akan kita capai itu. Sudahkah anak-anak memahami atau perlukah pembelajaran kita itu kita ganti metodenya, kita ganti strateginya. Seperti itu. Prinsip asesmen sendiri ada 3. Ada edukatif, ada objektif, juga ada berkeadilan. Edukatif adalah penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Ini ya Bapak Bu, asesmennya itu digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran atau hasil belajar. Atau ini untuk mendapatkan informasi dari kemampuan peserta didik untuk dasar panjenengan merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat. Sementara objektif di sini adalah penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Di sini penilaiannya didasarkan pada
kriteria dan prosedur yang jelas, ya. Tidak subjektif atau penilaiannya itu tidak dipengaruhi oleh apa ya, oleh perasaan. Kemudian ada berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Nah, berkeadilan di sini adalah asesmennya itu harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Lanjut. Nah ini asesmen dalam pembelajaran mendalam itu ada dua jenisnya, ada formatif dan ada sumatif. Yang biasanya jenengan ayo belajar, besok ulangan, nanti nilainya jelek loh. Biasanya seperti itu ketika kita melakukan asesmen sumatif. Sumatif itu terletak di akhir. Sementara asesmen yang kita lakukan sewaktu kita proses pembelajaran itu namanya asesmen formatif. Asesmen formatif bisa berupa asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Biasanya sebelum pembelajaran kita tanya ya sama anak-anak ya. Kalau kita itu namanya pertanyaan pemantik. Nah, seperti itu. Siswa dipancing-pancing sampai mana mereka sudah mengetahui materinya atau belum. Seperti itu. Itu adalah asesmen formatif. Yang kedua adalah asesmen di dalam proses pembelajaran, yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid sekaligus pemberian umpan balik yang cepat, yang tepat. Nah, ini adalah hasil kemarin daripada kerja kelompok sewaktu mengikuti pelatihan, ya. Nah, ini diskusi daripada kelompok saya. Asesmen itu ada dua, asesmen formatif dan sumatif. Kemudian jenis daripada asesmen formatif itu ada kuis singkat, ada diskusi, ada umpan balik, observasi, dan juga jurnal belajar. Jadi kadang kita menggunakan puisi, menggunakan word wall, tahun, itu kan berada di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, itu termasuk jenis formatif, asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif sendiri di sini adalah ujian akhir atau biasanya dilakukan ketika topiknya selesai. Ya, besok ulangan bab 1 ya, seperti itu. Nah, tujuannya kalau sumatif itu adalah untuk mengukur capaian belajar secara menyeluruh. Juga untuk menentukan nilai akhir. Jadi kan pasti ada catatnya di daftar nilai, gitu kan? Itu adalah asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Misalkan kalau ada anak-anak yang belum mencapai atau sudah mencapai, bisa dilihat lewat asesmen yang kita berikan tersebut. Asesmen pembelajaran yang diterapkan itu harus asesmen yang autentik dan holistik. Autentik, apa tuh Bu? Autentik itu bahasa keren ini. Autentik itu adalah penilaian yang mempresentasikan realita kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Itu artinya ketika kita memberikan asesmen kepada anak-anak, hendaknya kita itu berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita.
Misalkan kita kan di pedesaan ya Pak ya. Nah, silahkan membuat soal yang berkaitan dengan tempat tinggal kita. Nanti kalau kita membuat soalnya kok mengawang, misalkan coba bayangkan ketika hidup di pinggir pantai misalkan, apa yang bisa kita lakukan ketika hujan. Anak-anak kan nggak masuk ya Pak ya, soalnya dia tidak melalui itu, tidak mengenal lingkungan yang dekat pantai seperti itu. Itu namanya autentik, konteks dengan kehidupan sehari-hari. Holistik adalah penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menyeluruh, tidak satu-satu. Nah, ini adalah contoh-contoh asesmen formatif dan sumatif yang sudah seperti saya dalam kelompok membuat peta konsep gitu ya Pak ya. Contohnya di sini untuk formatifnya membuat peta konsep, membuat observasi, jurnal reflektif, checklist, atau penilaian antar teman juga bisa masuk penilaian formatif. Kalau penilaian sumatif itu ada tes lisan, tes tertulis, jadi kan membuatnya dalam bentuk soal. Ini adalah contoh teknik asesmen yang bisa panjenengan lakukan di kelas. Ada observasi, ada kinerja, penilaian diri, proyek, tes tertulis. Dalam membuat asesmen, hendaknya kita memperhatikan ini, tingkatan pemahaman anak. Kalau dulu kita mengenal adanya taksonomi Bloom, sekarang lebih ringkas lagi kalau kita memakai pengalaman belajar. Apa itu? Pembelajaran mendalam. Hanya ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau kemarin taksonomi Bloom yang sering kita, yang sudah melekat ya, melekat ke otak kita itu ada 6. Memahami, sama kalau taksonomi Bloom memahami, pada pembelajaran mendalam juga masuk memahami. Kalau menganalisis itu sudah termasuk mengaplikasi, dan seterusnya. Pembelajaran mendalam dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Mungkin di sini adalah kata kerjanya gitu ya Bu ya. Pada taksonomi Bloom itu menciptakan. Nah, ini di dalam pembelajaran mendalam ada merefleksikan. Deskripsinya adalah mungkin bisa menerapkan ide atau memperluas idenya. Lalu untuk mengaplikasi itu tingkatan menghubungkan ide-ide yang telah muncul. Jadi ini adalah tingkatan dalam pengalaman pembelajaran mendalam. Yang harus kita kuasai dulu adalah memahami. Memahami itu seperti mengingat dan mengaplikasi, kemudian baru merefleksi. Itu udah tingkatan yang paling tinggi. Kalau di taksonomi Bloom itu sudah mencapai mencipta atau mengevaluasi. Mencipta itu kan membuat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Monggo kita jawab bersama-sama.
Ini adalah penjelasan daripada taksonomi Solo, di mana unistruktural itu adalah dia hanya memahami satu aspek saja, berarti masih dalam tingkatan memahami. Kemudian ada multistruktural, di situ dia sudah memahami beberapa aspek, tapi juga masih masuk ke dalam memahami ketika kita melakukan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam memahami itu sampai pada multistruktural, yaitu memahami beberapa aspek tapi belum bisa mengaitkannya. Contoh pertanyaannya di situ sudah ada. Kalau misalkan unistruktural itu hanya habitat, itu tempat tinggal makhluk hidup. Di situ dia hanya memahami satu aspek, yaitu habitat, tempat tinggal, seperti itu. Kemudian kalau masuk ke tingkat multistruktural, di situ sudah ada tumbuhan dan hewan hidup di habitat yang berbeda. Sudah ada tambahan. Kalau yang unistruktural itu adalah hanya habitat, kemudian yang multi itu sudah menambah, tapi masih dalam tingkat memahami. Untuk tingkat relasional, relasi itu sama dengan apa? Relasi, hubungan ya. Dia sudah memahami beberapa aspek dan sudah bisa menghubungkan. Jadi dia sudah masuk mengaplikasi. Kemudian ketika anak itu sudah bisa memahami hubungan antar konsep tersebut, ini sudah lebih luas lagi, itu dinamakan merefleksi. Pada tingkat ini murid tidak hanya memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut, tetapi juga dapat berpikir lebih lanjut mengenai implikasi dan pengetahuan mereka. Ini sudah batas atas. Sudah, terima kasih. Sudah selesai. Dan semoga jenengan nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Ibu dikasih tahu ya apa asesmen formatif dan somatif itu yang bagaimana tadi Ibu jelaskan. Oh iya, sepengetahuan saya, asesmen formatif itu berlangsung ketika jenengan memberikan pembelajaran. Jenengan itu misalkan tidak harus soal yang ditanyakan kepada anak, bisa pengetahuan anak. Kamu misalkan kemarin saya bilangan cacah, bilangan cacah pada matematika. Kalau misalkan anak itu kan buku memang salah satu sumber belajar ya Pak, salah satu, bukan seutuhnya di buku gitu. Tapi di buku itu bilangannya sudah sampai triliunan belajar matematika itu. Nah kan anak-anak sepertinya ngambang ya kalau belajar sampai triliun. Nilai tempat pun kalau 1 triliun gimana, itu terlalu jauh. Nah caranya kita mengukur kemampuan anak itu di situ. Kita menggali pemahaman anak dulu di di awal pembelajaran, itu sudah termasuk asesmen formatif. Menurut saya seperti itu. Kalau mungkin ada yang mau menambahi silahkan. Dan kalau untuk asesmen sumatif sendiri, itu adalah asesmen yang kita lakukan di akhir topik, yang biasanya panjenengan nyebutnya itu ulangan. Seperti itu menurut saya, pemahaman saya seperti itu.
Jadi kalau untuk asesmen formatif itu berlangsung ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Boleh diskusi dengan teman-temannya. Nanti kita memberi nilai kepada siswa yang aktif. Tentunya berbeda lah ya, siswa aktif sama siswa yang hanya menunggu jawaban dari temannya. Itu sudah termasuk asesmen formatif. Mau tanya, seperti dengan tadi materinya triliunan nih. Iya betul. Ya. Apakah kita kan sudah melakukan asesmen? Ternyata kemampuan satu kelas itu belum sampai ke triliunan. Gitu. Iya. Nah, apakah pelajaran itu tetap kita berikan atau bagaimana? Kalau saya, itu kan buku Bu ya, bukan capaian pembelajaran. Jadi saya tidak budak sampai situ. Kalaupun misalnya ada yang betul, oh berarti dia pemahamannya sudah lebih, seperti itu. Soalnya capaian pembelajarannya tidak sampai triliunan, hanya puluh ribuan, seperti itu. Bisa di skip ya? Kalau saya begitu. Atau di bilangannya dikurangi. Iya. Sampai ke Karena kalau kita bawahnya. mengacu pada buku saja, kasihan anak yang agak kurang ya, nanti pembelajaran kita nggak selesai-selesai. Seperti itu. Kita hanya mengacu pada capaian pembelajaran. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Pertama yaitu asesmen. Asesmen itu formatif itu ada formatif awal dan juga formatif yang prosesnya. Yang formatif awal itu untuk menggali seperti tadi sama seperti Bu Lutfi bahwa menggali kemampuan anak. Berarti umpamanya anak itu kelas 2 itu sampai berapa? 100 atau sampai 1000? 1000 ya katakan. Anak yang sudah bisa sampai 1000 itu berapa? Ini angka berapa? Mungkin tanya-tanya gitu atau apa. Nah, kalau di dalam proses atau dengan di pelajaran di akhir itu untuk menguji apakah pelajaran yang jenengan sampaikan itu sudah tuntas atau belum. Maka asesmen yang jenengan berikan pada saat di akhir pelajaran itu untuk menguji apa? Menguji pembelajaran itu. Maka itu termasuk juga formatif gitu ya. Jadi untuk menguji apa? Menguji ketercapaian dari pembelajaran itu. Sudah berapa anak yang menguasai apa sampai ini? Kalau ternyata kok hanya apa ya, yang nilai jenengan kan mungkin bisa buat nilai ya di situ. Hanya 60 rata-rata. Artinya materi yang sama itu harus dengan ulang lagi di pertemuan berikutnya dengan strategi yang berbeda. Maka itulah yang disebut dengan formatif proses. Jadi di akhir pelajaran itu pasti ada asesmen formatif. Itu untuk menguji ketercapaian dari pelaksanaan pembelajaran itu saja.